Assalamualaikum and hello everyone. Kali ini aku bakalan ngenalin kepada teman-teman semuanya tentang bagian-bagian yang ada di Microsoft Word. Sebelumnya, untuk di bagian deskripsi video ini bakalan ada storyline tentang pembahasan video ini. Dan I wanna make disclaimer first, kalau misalnya video ini tentang sebatas pengenalan saja. Untuk deskripsi lebih lanjut tentang menunya maupun fitur yang ada pada Microsoft Word 2019, aku bakalan ngenalin di next video ya teman-teman. Firstly, kita langsung saja ke boom. Kita sudah ada di tampilan awal interface Microsoft Office 2019. Kali ini aku bakalan ngenalin kepada teman-teman bagian-bagian Microsoft Office dari pojok kiri atas. Pojok kiri atas, teman-teman bisa menemukan namanya Quick Access Toolbar. Quick Access Toolbar ini berfungsi untuk mengakses perintah yang sering kita gunakan dengan cara cepat. Dan setelah Quick Access Toolbar ini pada umumnya ada namanya save, terus undo dan redo. Contohnya kalau di save ini yang berfungsi untuk menyimpan dokumen teman-teman. Jadi teman-teman tinggal menekan di sini saja, tidak perlu langsung menekan file terus save. Yang perlu kita memerlukan banyak waktu, jadi tinggal menekan saja di sini. Terus selanjutnya ada undo dan redo. Undo dan redo ini berfungsinya sangat bertolak belakang, tetapi kedua-duanya itu sama-sama berfungsi untuk mengembalikan satu kejadian ke kejadian lain. Contohnya untuk keadaan yang masih kosong ini, misalnya saya kasih nama kejadian A ya. Terus satunya lagi ini kejadian B ketika aku udah ngetiknya. Jadi kejadian B yang ada tulisannya besi APK. Jikalau aku ingin kembali ke kejadian A, aku harus menekan undo. Ataupun teman-teman bisa menggunakan shortcut Ctrl plus Z. Sedangkan jika teman-teman ingin meredo kembali ke kejadian B, bisa menekan redo atau shortcutnya bisa teman-teman menekan Ctrl plus Y. Jadi teman-teman bisa mengembalikan satu kejadian ke kejadian lain dengan cara ini teman-teman. Aku kembalikan lagi ke ini ya, ke halaman blank dokumen. Terus kita ke bagian kanannya itu ada Customize Quick Access Toolbar. Ini berfungsi untuk menambahkan ataupun mengurangi Quick Access Toolbar yang ada di sini teman-teman. Contohnya aku nambahin draw table ya. Di sini akan muncul draw table. Jadi aku gak perlu lagi pencet insert to table, tetapi aku langsung mencet aja di sini. Jadi fungsinya Quick Access Toolbar itu untuk menaruh tools-tools yang kita perlukan gitu dengan cara cepat. Aku kembalikan lagi ke tampilan awal. Kita lanjutkan lagi, ini kita berlanjut ke bagian title bar. Untuk bagian title bar itu berfungsi untuk menampilkan judul ataupun nama dari dokumen Word yang kita buat. Jadi jikalau teman-teman ingin membuat namanya pas baru membuka ini masih belum ada namanya ya. Jadi jikalau ingin membuatnya, teman-teman harus men-save as terlebih dahulu. Terus kita lanjutkan lagi ke bagian pojok kanan atas. Di sini ada namanya Window Management ataupun bisa diberi nama pengatur window. Di sini pertama ada namanya Ribbon Display Option. Ribbon Display Option ini berfungsi untuk menampilkan atau menyembunyikan ribbon kita. Contohnya di bagian sini ya, saya menghid ribbon. Jadi setelah dibaca saat tadi, tampilannya bisa seperti ini. Jadi kalau teman-teman tampilan awalnya seperti ini dan nggak tahu harus bagaimana, itu teman-teman jangan langsung bingung ya. Itu dikarenakan ribbon display optionnya itu diatur sebagai auto hide ribbon. Jadi jikalau teman-teman ingin menampilkannya kembali, tinggal pencet show tabs and comments. Jadi tampil kembali ya teman-teman. Terus dilanjutkan lagi ke minimize. Minimize di sini untuk menyembunyikan
tampilan Microsoft Word kita. Terus di sampingnya lagi ada restore. Restore ini bisa mengecilkan maupun membesarkan tampilan. Jadi seperti ini ya teman-teman. Setelah saya memencet restore, terus saya rekomendasikan teman-teman bekerja di Microsoft Office dengan tampilan full ya teman-teman. Jadi bisa tertampilkan semua fitur-fitur dengan jelas. Sedangkan kalau misalnya kita mengecilkan, ada teman-teman bisa menyadari jikalau ada beberapa fitur yang tersembunyikan seperti itu. Jika diperkecil itu akan semakin sedikit. Jadi saya sarankan untuk memakai full display seperti ini. Terus dan terakhir itu ada pencetakan close yang ada di window management. Ini berfungsi untuk menghilangkan dokumen kita. Jadi teman-teman jikalau ingin mencet close harus men-save terlebih dahulu agar dokumen yang teman-teman kerjakan tidak hilang. Di bagian selanjutnya ada namanya account. Account di sini berfungsi untuk menampilkan akun kita. Jadi teman-teman bisa mempermudah manajemen akun pengguna bisa menggunakan di sini. Jadi teman-teman bisa sign in, sign out bisa ada di sini. Terus di sini ada share. Share itu untuk mengirim dokumen kita. Seperti itu teman-teman. Terus di bagian sini ada feedback. Feedback ini berfungsi untuk timbal balik dari kita kepada pihak yang mengembangkan aplikasi Office. Jadi kita bisa memberikan saran kepada pihak pengembang. Jadi seperti bentuk terima kasih kita kepada mereka. Kali ini aku lanjutkan ke bagian Microsoft Office Word yang sering kita pakai dan seharusnya kita harus tahu tentang bagian ini, yaitu tab dan ribbon. Tab dan ribbon itu kumpulan dari beberapa tools atau button yang kita pakai. Jadi emang dari sini ini harus kita ketahui teman-teman. Pertama dari tab terlebih dahulu ya. Tab ini merupakan sedereta menu yang terdiri dari file sampai dengan help di sini. Dan tab ini jika kita mau menekan, tab ini mewakili ribbon yang ada di bawahnya gitu teman-teman. Jadi tidak mengubah dari halaman kerja kita. Terus selanjutnya itu ada namanya ribbon. Ribbon ini merupakan perluasan dari tab yang ada di atasnya. Dan ribbon ini ada lagi kelompok-kelompok yang ada di ribbon, yaitu namanya group. Grup yang di halaman home, yang di tab home itu ada ribbon, font, paragraph, style, dan editing. Jadi teman-teman, grup ini terdiri lagi namanya icon. Jadi semuanya ini ada kayak hubungannya masing-masing gitu teman-teman. Dan ini digunakan untuk memudahkan kita dalam mencari suatu icon yang kita pakai. Terus di bagian grup ini ada namanya button atau aliasnya fitur atau icon yang kita pakai gitu ya teman-teman. Di bagian button ini ada yang kecil lagi namanya arrow. Jadi dari button itu ada yang ada anak panahnya yang kecil yang ke arah bawah, ada yang juga tidak gitu teman-teman. Jikalau ada itu berfungsi untuk menampilkan opsi lain. Arrow yang contohnya di bagian sini ya, ada font color font. Di sini ada arrow atau anak panah yang kecil sini. Nah, ini berfungsi untuk membuat kita memilih opsi yang lain. Jadi ada kegunaan lain. Jadi nggak cuma warnanya hitam doang. Jikalau kita pakai yang lain bisa menggunakan ini. Alias kita dapat menampilkan opsi-opsi lain dari fungsi button ini. Gitu teman-teman. Terus selain dari ini ada arrow, ada namanya more button. More button ini seperti arrow tetapi more up button itu berada di galeri yang seperti ini ya. Jadi yang bentuknya grup yang paling gede sendiri itu namanya galeri. Itu ada di bagian style sama di bagian desain itu ada dokumen formatting. Di situ
dia itu adanya itu bukan arrow tapi more button yang ditandai dengan ada garis horizontal di atasnya anak panah seperti ini. Tetapi fungsinya dari arrow dan more button itu sama kok. Itu untuk menampilkan opsi lain di button utama kita gitu. Terus ada namanya lagi dialog box. Jadi setiap grup itu memiliki dialog box. Dialog box itu untuk menampilkan semua opsi yang ada di sini. Jadi setiap contohnya ada di font ya. Aku mencet di dialog box. Jadi dialog box ini semua dari opsi yang ada di ini font alias fitur-fitur yang ada di font itu semuanya tertulis di sini. Ini kan sama namanya. Contohnya aku pakai yang paragraf ya. Namanya paragraf. Jadi memang dialog box itu fungsinya sama kayak gini, tetapi dialog box itu lebih apa ya? Lebih terinci gitu teman-teman. Jadi kita nggak perlu hafal-hafal gambar shortcut dari button kita gitu. Terus ada selanjutnya itu ada namanya tell me what you want to do. Ini berfungsi untuk kita membuka perintah komen yang tetapi tidak melalui menekan button yang di bawah. Contohnya aku pakai tulis font color gitu ya. Font color. Di sini langsung aku bisa memakai fitur yang font color. Contoh yang lain, misalnya aku bisa menekan yang komen-komen yang lain. Tetapi jika teman-teman menggunakan ini, tell me what you want to do, ini alias atau tell me, itu akan menyita banyak waktu karena teman-teman harus mengetiknya. Jadi aku saranin buat hafal tentang fitur-fitur atau gambar dari ini button-button tersebut. Jadi teman-teman tidak perlu mengetiknya di sini. Selanjutnya aku jelasin ke ruler. Ruler itu kita gunakan untuk mengatur margin pada halaman kerja kita. Di sini ada ruler yang di bagian horizontal dan lagi ada vertikal itu teman-teman. Jadi ini yang untuk mengatur margin yang di bagian horizontal dan ini yang vertikal. Terus untuk selanjutnya itu ada namanya scroll. Scroll ini berfungsi untuk menggulung lembar kerja. Tetapi jujur saja aku jarang sekali menggunakan scroll yang ada di sini. Aku lebih prefer menggunakan mouse dengan scroll. Jadi aku saranin teman-teman memakai mouse ya. Jadi teman-teman nggak perlu kesini. Jadi agak apa ya, menyita banyak waktu. Tinggal scroll dari mouse teman-teman, bisa ke bawah dan ke atas melalui mouse teman-teman. Terus selanjutnya ada tab management. Tab management itu ada di bagian pojok kiri di sini. Ini digunakan untuk bagian dari tampilan Microsoft Word untuk manajemen tabulasi tulisan. Jadi teman-teman bisa menggunakan ini dengan cara menekan tab. Untuk penjelasan lebih lanjut nanti aku jelasin ya di bagian sini tentang tab ini, tab management. Terus selanjutnya itu ada namanya text cursor. Text cursor itu untuk menunjukkan letak di mana ketikan baru kita akan muncul. Jadi yang ada di kedip-kedip di sini di halaman kerja itu namanya text cursor. Kita beralih ke bagian paling bawah dari Microsoft Word 2019. Di situ terdapat status bar. Jadi status bar ini berfungsi untuk menampilkan informasi tentang halaman yang kita tampilkan. Di sini setelan awalnya itu ada namanya page number, word count, terus ada language, dan ada ini view, dan terakhir ada zoom. Di sini juga bisa kita setting informasi-informasi apa yang dapat kita tampilkan dengan cara mengklik kanan pada mouse kita. Di sini akan tampil informasi yang ingin kita tampilkan yang ada di sini. Tinggal dipencet saja ya teman-teman. Terus aku jelasin
dari page number terlebih dahulu. Page number ini fungsinya untuk menginformasikan halaman berapa yang kita tampilkan. Jadi di sini page number 1 dari 1. Jadi ini halaman 1 dari 1 gitu. Jadi kalau ini aku bikin lagi halaman baru ya, teman-teman. Nah, di sini aku lagi di halaman 2 dari 2 halaman. Sedangkan kalau misalnya aku di sini, ini halaman 1 dari halaman 2 halaman total gitu. Terus di sini ada jumlah dari kata yang kita pakai. Di sampingnya lagi itu ada language. Ini berfungsi untuk informasi format bahasa yang kita pakai. Di sini kita lanjut ke bagian sini. Itu ada namanya view. View ini sebagai fungsi untuk mengatur tampilan halaman kerja. Contohnya ini kita lagi halaman normal. Jadi kalau kita menekan di sini read mode, tampilan kita akan berubah menjadi tampilan read mode. Kita kembalikan lagi ke tampilan awal. Terus kita lanjutkan lagi yang terakhir itu ada bagian zoom in dan zoom out. Ini kita teman-teman bisa mengubah seberapa besar dari tampilan. Nah, seperti ini teman-teman. Dan aku juga jarang memakai ini. Kenapa? Karena aku lebih sering memakai shortcut control sama ditambah sama scroll yang ada di mouse. Jadi teman-teman, bagi yang memakai laptop itu disarankan memakai mouse. Kenapa? Agar teman-teman bisa zoom in dan zoom out dengan lebih cepat. Jadi bisa menggunakan shortcut ini ya teman-teman, control sama scroll di mouse kita. Jadi bisa zoom in dan zoom out dengan simple. Terus yang terakhir itu ada lembar kerja kita. Lembar kerja kita di sini. Nah, ini yang besar ini, yang bagian masih putih ini, itu namanya lembar kerja kita. Dan ini tempat kita untuk kerja, misalnya kayak mengetik, menaruh gambar dan sebagainya itu ada di sini. Jadi itu tadi penjelasan tentang bagian-bagian Microsoft Word. Semoga penjelasan tadi bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Thank you for watching. See you on the next video. Dan jangan lupa, let's try this tutorial.